Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai hukum mora. Kelompoknya terdiri dari Denny Puwanto, Muhammad Faiz Hamudin, dan saya Sidik Permana. Siapa itu Gordon E. Moore? Gordon Moore adalah salah satu pendiri dari Chairman Emeritus dari Intel Corporation dan pencetus hukum Moore. Gordon Moore adalah seorang pengusaha Amerika, insinyur dan co-founder dan ketua Emeritus Intel Corporation. Dia juga menulis hukum Moore. Hukum Moore adalah salah satu hukum yang terkenal dalam industri mikroprosesor yang menjelaskan tingkat pertumbuhan kecepatan mikroprosesor. Diperkenalkan oleh Gordon E. Moore, salah satu pendiri Intel. Ia mengatakan bahwa pertumbuhan kecepatan perhitungan mikroprosesor mengikuti rumusan eksponensial. Perkembangan hukum Emory. Saat ini, hukum Emory telah dijadikan target dan tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan industri semikonduktor. Peneliti di industri prosesor berusaha mewujudkan hukum Emory dalam pengembangan produksi industri material semikonduktor. Terus menyempurnakan material yang dibutuhkan. Prosesor dan aplikasi komputer dan telekomunikasi berkembang pesat seiring dikeluarkannya prosesor yang memiliki kemampuan semakin tinggi. Secara tidak langsung, hukum Emory menjadi umpan balik feedback untuk mengendalikan laju peningkatan jumlah transistor pada keping IC. Hukum Moore telah mengendalikan semua orang untuk bersama-sama mengembangkan prosesor. Terlepas dari alasan-alasan tersebut, pemakaian transistor akan terus meningkat hingga ditemukan teknologi yang lebih efektif dan efisien yang akan menggeser mekanisme kerja transistor sebagaimana yang dipakai saat ini. Ultimate batas-batas hukum. 13 April 2005, Gordon Emory menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa hukum tidak dapat dipertahankan selamanya. Ini tidak dapat melanjutkan untuk selamanya. Sifat eksponensial adalah bahwa Anda mendorong mereka semua, akhirnya bencana yang terjadi. Dia juga mencatat bahwa transistor pada akhirnya akan mencapai batas miniaturisasi pada tingkat atom. Futuris dan hukum Moore. Kurzweil adalah ekstensi dari hukum Moore dari sirkuit terpadu sebelum transistor dan tabung vakum relay dan komputer elektromekanis. Konsep sistem operasi. Sistem operasi OS adalah kumpulan perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi merupakan komponen penting dari perangkat lunak sistem dalam sistem komputer. Tutorial ini akan memandu Anda melalui pendekatan langkah demi langkah sambil mempelajari konsep sistem operasi. Beberapa sistem operasi populer termasuk sistem operasi Linux, sistem operasi Windows, VMS, OS 400, AX, OS, dan lain-lain. Manajemen memori. Manajemen memori mengacu pada manajemen memori utama.
Memori utama adalah beragam kata atau byte di mana setiap kata atau byte memiliki alamat sendiri. Memori utama menyediakan penyimpanan cepat yang dapat diakses oleh langsung CPU. 1. Menyimpan jejak memori utama, yaitu bagian mana dari itu yang digunakan oleh siapa, bagian apa yang tidak digunakan. 2. Dalam multiprogram, OS memutuskan proses mana yang akan mendapatkan memori kapan dan berapa banyak. 3. Mengalokasikan memori ketika sebuah proses memintanya untuk melakukannya. Yang terakhir, 4. Batal mengalokasikan memori ketika proses tidak lagi membutuhkan atau telah dihentikan. Yang sudah disampaikan oleh dua teman saya, sekarang saya akan menjelaskan tentang manajemen prosesor. Dalam lingkungan multiprogram, sistem operasi memutuskan proses mana yang mendapatkan prosesor, kapan, dan berapa banyak waktu yang didapatkan gitu. Fungsi ini disebut penjadwalan. Nah, selanjutnya ada 3 jenis penjadwalannya, itu menjaga jejak prosesor dan status proses. Program yang bertanggung jawab atas tugas ini dikenal sebagai pengendali lalu lintas. Lalu yang kedua, mengalokasikan prosesor atau CPU ke sebuah proses. Yang ketiga, batal mengalokasikan prosesor ketika proses tidak diperlukan. Lalu yang selanjutnya ada manajemen perangkat, di mana sistem operasi mengelola komunikasi perangkat melalui driver masing-masing. Ini melakukan kegiatan berikut untuk manajemen perangkat. Yang ke-1, menyimpan jejak semua perangkat. Terus program yang bertanggung jawab atas tugas ini dikenal sebagai pengontrol input-output. Lalu memutuskan proses mana yang mendapatkan perangkat, kapan dan berapa banyak waktu. Lalu yang ketiga, mengalokasikan perangkat dengan cara yang efisien. Nah, yang selanjutnya manajemen berkas. Sistem file biasanya diatur ke dalam file directory untuk navigasi dan penggunaan yang mudah. Directory ini mungkin memuat berkas dan arahan lainnya. Sistem operasi melakukan kegiatan berikut untuk manajemen file. Yang satu, melacak informasi lokasi pengguna, status, dan lain-lain sebagai sistem file. Yang kedua, memutuskan siapa yang mendapatkan sumber daya. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya. Lalu yang keempat, membatalkan mengalokasikan sumber daya. Lalu selanjutnya kegiatan penting lainnya. Yang ke-1, keamanan, yaitu dengan kata sandi dan teknik lain. Lalu yang kedua, kontrol atas kinerja sistem, penundaan perekaman antara permintaan untuk pelayanan dan respon dari sistem. Yang ketiga, akuntansi pekerjaan, melacak waktu dan sumber daya yang digunakan. Lalu keempat, galat, saat mendeteksi alat bantu, produksi dam, jejak, pesan kesalahan, dan debugging. Lalu selanjutnya, koordinasi antara perangkat lunak dan pengguna lain. Koordinasi dan penugasan kompilasi, juru bahasa, perakit, dan perangkat lunak lainnya dengan berbagai penggunaan sistem komputer. Nah, di sini ada kategori sistem operasi, yaitu ada single user, single user single tasking, lalu ada multi user single tasking, lalu single user multitasking, multi user multitasking. Mungkin langkah baiknya dijelaskan satu persatu. Nah, untuk yang single user single tasking atau SUST ini yang nomor 1, itu satu komputer hanya bisa digunakan oleh satu user dan hanya bisa menjalankan satu program di satu waktu. Contohnya DOS atau Microsoft DOS, PC DOS, atau DR DOS. DOS ini yaitu Disk Operating System. Lalu yang kedua, multi user single tasking. Satu komputer dapat digunakan oleh banyak user, kan multi user, satu pekerjaan single tasking, yaitu tugas. Namun tiap user hanya bisa menjalankan satu program di satu waktu. Lalu yang ketiga ada single user multitasking, jadi cuma satu pengguna tapi ada berbagai banyak tugas. Satu komputer dipakai bersamaan oleh banyak user yang dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Contohnya
Ya OS kita yang sering gunakan, contoh yang saya gunakan macOS, itu termasuk salah satu single user multitasking ataupun yang lainnya biasanya dipakai Windows. Lalu ada yang tadi itu yang SUMT itu Unix, Linux, FreeBSD, atau Windows dengan aplikasi Citrix Metaframe. Nah, baru yang kita gunakan ini yaitu yang MUMT atau multi user single tasking. Satu komputer dipakai oleh satu user dan dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Tampilannya yaitu GUI, Graphic User Interface. Lalu contohnya ada Windows, ada macOS, ada Linux, Java Desktop System atau Symbian, ada PalmOS dan lain-lain. Lalu yang terakhir, sistem komputer dalam berbagai perspektif. Perspektif itu sudut pandang. Sudut pandang sistem komputer dikelompokkan menjadi 3, yaitu pemakai, dari user dan admin, lalu programmernya, terus yang ketiga perancang sistem operasinya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau salah kata, mohon dimaafkan dan dicukupkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.